Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Rizky Padelatur Ramadan. Kali ini saya akan memberikan materi atau ilmu tentang bisnis online yang bisa meraup omset sampai dengan ratusan juta rupiah. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan secara detail dan jelas kepada kalian semua yang mencakup tentang dropship disertai dengan cara dan strateginya. Untuk itu, jangan sampai di skip videonya agar tidak gagal paham terkait apa yang saya sampaikan. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya klik tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Jangan lupa juga untuk tekan tombol like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar saya tambah semangat membangun channel ini dengan membuat konten-konten tentang fintech dan entrepreneur ke depannya. Oke, langsung saja kita masuk pada materi yang akan kita bahas kali ini. Nah, di video kali ini saya akan membahas seputar tentang dropship. Nah, bagi kalian yang belum tahu apa sih itu dropship, dropship adalah sebuah metode penjualan yang tidak memerlukan stok produk. Jadi, bisa diibaratkan seolah-olah si dropshipper ini mempunyai sebuah toko di marketplace, akan tetapi produk yang ada di toko tersebut bukan milik dari si dropshipper ini sendiri, melainkan milik dari supplier. Nah, jadi si dropshipper ini hanya menjual produk milik si supplier dengan mengambil keuntungan dari menaikkan harga jual yang telah ditentukan oleh si supplier. Oke, kemudian saya akan menjelaskan terkait konsep, proses orderan, dan pengirimannya. Oke, untuk konsep dropship kali ini yaitu dengan memanfaatkan marketplace, Shopee ataupun Bukalapak agar kalian bisa memulainya dengan gratis, tidak diperlukan biaya pendaftaran dan lain-lain. Kalian bisa memulainya hanya dengan menggunakan handphone dan kuota internet saja. Oke, langsung saja inilah konsep dropship yang saya akan ajarkan pada kalian. Nah, jadi misalkan ya saya ini seorang dropshipper. Nah, saya akan mengambil barang milik supplier dari Shopee. Misalkan ya, ini Shopee. Kemudian saya akan menjualnya itu di Bukalapak. Begitupun sebaliknya. Jika saya ambil produk milik supplier dari Bukalapak, nah saya akan menjualnya itu di marketplace Shopee. Catatan penting bagi kalian yang pemula, nah jangan sampai ketika kalian ambil barang milik supplier dari Shopee ya, kemudian kalian jual lagi di Shopee. Nah, hal yang seperti ini tidak boleh dilakukan. Karena apa? Karena jika kalian mengambil barang milik supplier dari Shopee, kemudian menjualnya lagi di Shopee, nanti pas pengisian resi atau penginputan resi, itu tidak akan bisa diterima oleh pihak Shopee. Karena resi yang akan diinput itu sudah terpakai. Oke, untuk prosesnya di sini seperti yang sudah disinggung saya tadi pada pembahasan konsep. Nah, di sini misal si dropshipper. Nah, ketika ada orderan masuk. Nah, si dropshipper ini akan menerima pesanan dari si pembeli. Kemudian si dropshipper ini akan membeli produk yang sesuai dengan pesanan si pembeli ke si supplier. Nanti supplier di sini akan melakukan penyiapan produk, kemudian packing dan pengiriman barang. Nah, ketika akan mengirim barang ke si pembeli, si supplier ini akan memberikan resi pengiriman ke si dropshipper. Nah, nanti dari si dropshipper, resi akan diinput pada pesanan si pembeli.
Jadi tugas dari si dropshipper ini hanya menginput resi, kemudian mempromosikan produk sebaik mungkin agar banyak diminati oleh pembeli. Nah, yang intinya di sini si dropshipper ini hanyalah pihak ketiga antara si supplier dan si pembeli. Oke, pembahasan tentang definisi, kemudian konsep, kemudian proses orderan, pengiriman sudah selesai. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu cara awal untuk menjadi seorang dropshipper. Nah, untuk menjadi seorang dropshipper di sini terdapat beberapa langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Nah, langkah awal untuk menjadi seorang dropshipper di sini adalah yaitu menentukan produk. Nah, di sini kalian harus menentukan produk terlebih dahulu. Kemudian kalian analisa apakah harganya murah atau tidak, kemudian apakah laku di pasaran atau tidak. Nah, jika kalian sudah menentukan produk apa yang ingin kalian jual, langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah menentukan supplier. Nah, untuk menentukan supplier di sini, kalian harus menganalisa supplier tersebut apakah bisa diajak kerjasama atau tidak dengan cara melihat rating ulasan pada produk si supplier tersebut, kemudian rating tokonya bagus atau tidak. Nah, sedikit tips dari saya untuk kalian yang pemula, saya sarankan untuk menjual produk dari satu supplier saja. Akan tetapi, pada supplier tersebut tersedia berbagai macam produk, contohnya adalah aneka pakaian dan celana, seperti sweater, kemudian kaos, kemudian celana jeans, dan celana lepis, dan lain-lain. Nah, jadi kalian nanti bisa langsung copy paste semua produk yang ada di toko supplier tersebut ke toko kalian. Nah, jika kalian sudah menentukan suppliernya, langkah selanjutnya adalah melobi supplier. Maksudnya di sini adalah kalian harus chat terlebih dahulu kepada suppliernya apakah bisa menerima seorang dropshipper di toko tersebut. Nah, jika bisa menerima seorang dropshipper di toko tersebut, kalian langsung tanya saja selengkap mungkin agar nanti jika terjadi masalah di tengah jalan, kalian bisa berdiskusi dengan si supplier tersebut untuk menentukan jalan keluar yang terbaik yang tidak merugikan satu sama lainnya. Oke, jika kalian sudah menentukan produk, kemudian sudah menentukan supplier, langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah menyimpan semua gambar produk beserta deskripsinya lengkap. Nah, pada bagian ini kalian langsung saja copy paste semua yang ada di toko supplier, dari mulai gambar, kemudian deskripsi, size, variasi, ukuran paket, dan lain-lain. Nah, jika kalian sudah mengcopy semua yang ada di toko supplier tersebut, lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu membuat toko di Shopee ataupun Bukalapak. Nah, untuk membuat toko di Shopee dan Bukalapak, kalian harus mempunyai KTP dan nomor rekening. Nah, jika kalian belum mempunyai KTP dan nomor rekening, kalian bisa meminjamnya pada orang tua kalian, pada saudara kalian, ataupun pada teman kalian. Nah, jika kalian sudah berhasil membuat tokonya, kalian dekor toko tersebut semenarik mungkin agar menarik minat pembeli untuk berbelanja di toko kalian. Oke, catatan penting bagi kalian semua yaitu kalian harus menyamakan alamat toko kalian dengan alamat toko supplier. Kenapa harus disamakan? Karena kan produk kalian itu yang ngirimnya itu dari toko si supplier, bukan dari toko kalian. Nah, jika kalian membedakan alamat toko kalian dengan alamat toko supplier, nanti konsumen kalian akan merasa bingung. Sebagai contoh, misal nanti ada yang order ke toko kalian. Nah, si konsumen tersebut melihat toko kalian itu beralamatkan di Bandung. Akan tetapi, setelah menerima paket, si konsumen itu bingung, kok paketannya berasal dari Jakarta, kan lokasi toko yang saya beli tadi itu berada dari Bandung. Nah, itu akan membuat si konsumen kalian merasa bingung. Nah, jika kalian sudah membuat tokonya, kemudian kalian sudah mendownload gambar produknya, kemudian kalian sudah mengambil deskripsi, size, variasi,
ukuran paket, berat paket, dan lain-lain. Kalian tinggal pastekan saja di postingan kalian. Lalu kalian upload, kemudian jika sudah kalian memposting produk kalian, lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu mempromosikan produk kalian. Nah, untuk mempromosikan produk kalian, saya mempunyai trik untuk kalian semua, yaitu dengan cara mempromosikan produk kalian di media sosial milik kalian dengan iming-iming gratis ongkir untuk mendapatkan 100 pembeli pertama. Nah, padahal itu hanyalah strategi belaka. Nah, cara untuk menjalankan strategi tersebut yaitu dengan cara menaikkan harga asli dari harga awal. Nah, misal harga dari supplier itu 90.000. Nah, kalian jual dengan harga 120.000. Nah, nantinya yang 15.000 untuk ongkos kirim. Nah, yang 15.000-nya lagi itu buat profit kalian atau keuntungan kalian. Nah, jika nanti ada yang pesan lewat media sosial, kalian langsung arahkan saja untuk memesan produk kalian di aplikasi Shopee ataupun Bukalapak dengan alasan agar bisa rekber di saat barang tidak sesuai pesanan. Nah, kenapa harus diarahkan ke aplikasi Shopee ataupun Bukalapak? Nah, itu nantinya untuk memancing konsumen lain agar membeli produk di toko kalian. Oke, sebelum saya tutup videonya, saya akan memberikan lagi kepada kalian sebuah trik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang akan kalian hadapi jika kalian ingin menjadi seorang dropshipper. Nah, inilah masalah-masalah yang akan kalian dapatkan pada saat terjun di dunia dropshipper. Nah, yang pertama di sini ada tidak bisa menginput resi dari supplier karena resi sudah diisi oleh pihak aplikasi dan ekspedisi. Kemudian yang kedua di sini ada pengiriman COD. Nah, yang ketiga di sini terdapat embel-embel tulisan salah satu aplikasi. Maksudnya di sini salah satu aplikasi itu antara Shopee ataupun Bukalapak. Nah, dan terdapat struk harga pada stiker paket. Nah, tapi tenang saja, saya akan memberikan trik dan tipsnya untuk menyelesaikan masalah-masalah di atas. Nah, yang pertama dulu, di sini tidak bisa menginput resi dari supplier karena resi sudah diisi oleh pihak aplikasi dan ekspedisi. Nah, cara untuk menyelesaikan masalahnya di sini yaitu dengan cara kalian harus membeli produk yang sesuai dengan yang dibeli oleh pembeli ke si supplier dengan cara manual atau tidak melewati aplikasi. Namun kalian harus memesannya lewat pesan WhatsApp ataupun link situs yang sudah diberikan oleh supplier. Nah, itulah kenapa tadi saya menyuruh untuk melobi terlebih dahulu si supplier agar nanti ketika ada masalah seperti yang tiga ini, kalian bisa berdiskusi dengan si supplier untuk menentukan jalan yang terbaik yang tidak merugikan satu sama yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua di sini sistem pengiriman COD. Nah, untuk proses pengiriman COD di sini kalian sebenarnya sama prosesnya, cuma bedanya di sini kalian memesan produk milik si pembeli ini lewat pesan WhatsApp. Nah, misal ini kalian dropshipper. Nah, ketika ada orderan COD masuk, COD. Nah, kalian di sini pesan atau membeli barangnya lagi ke si supplier. Nah, kemudian di sini itu lewat aplikasi, lewat WA, WhatsApp, bukan lewat Shopee ataupun Bukalapak. Nah, jadi nanti kalian di sini seorang dropshipper tinggal bilang ke si supplier untuk mengirimkan barang atau produk dengan resi yang telah kalian tentukan. Nah, sebagai saran untuk masalah yang nomor 1 dengan nomor 2, untuk kalian pemula, kalian gunakan JNE reguler sebagai ekspedisi kalian. Nah, karena apa? Karena JNE reguler masih menggunakan resi manual.
Nah, kenapa harus menggunakan JNE reguler terlebih dahulu? Karena kalau hanya pesan satu atau dua barang saja, si supplier ini akan malas mengirimnya jika hanya pesan satu atau dua barang saja. Nah, lanjut ke permasalahan yang nomor 3, yaitu terdapat embel-embel tulisan salah satu aplikasi, bisa saja Shopee ataupun Bukalapak, dan terdapat truk harga pada stiker paket. Nah, untuk mengatasi permasalahan nomor 3 itu sangat gampang. Kalian tinggal aktifkan saja tombol kirim sebagai dropshipper pada menu checkout sebelum melakukan pembayaran. Nah, nanti otomatis si supplier ini tidak akan memasukkan embel-embel tulisan Shopee ataupun Bukalapak beserta struk harga asli di stiker paket. Yang ada nantinya yang ada di stiker paket tersebut, yang ada adalah nama toko kalian beserta nomor handphone kalian. Nah, jadi itulah trik yang bisa saya sampaikan untuk kalian. Semoga kalian bisa menerapkannya. Cukup sekian mungkin dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jika kalian belum paham terkait apa yang saya sampaikan, silahkan bertanya di kolom komentar. Nah, bagi kalian yang belum tekan tombol subscribe, alangkah baiknya untuk subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Jangan lupa juga tekan like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar saya tambah semangat lagi membangun channel ini dengan membuat konten-konten tentang fintech dan entrepreneur ke depannya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.